91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Info hari ini. Jam 1 siang lebih 4 menit di Radio Kota Batik bersama Fitri di Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan status Gunung Ilelewotolok yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dari waspada level 2 ke siaga level 3. Penyampaian peningkatan tingkat aktivitas Gunung Ilelewotolok tersebut terhitung mulai tanggal 27 Februari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dari pos pengamatan Gunung Api PPGA Ilelewotolok di Desa Laranwuntun, Kecamatan Ilape, Lembata. Dari peningkatan status tersebut, PVMBG juga memperluas radius larangan aktivitas bagi masyarakat di Desa Jontona dan Desa Todonara agar tidak memasuki dan tidak beraktivitas dalam wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh 4 km dari sebelumnya 3 km dari pusat erupsi. Demikian info hari ini bersama saya Fitri. Nantikan info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Kata Mutiara, karya George Bernard Shaw, seorang penulis novel dari Inggris. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. Insan edukasi, kita diingatkan bahwa janganlah kita dihantui rasa takut salah dalam melakukan suatu pekerjaan, sebab kesalahan yang kita lakukan merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk melakukan yang lebih benar. Sudahkah kita melakukannya? Publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif hadir lagi untuk Anda. Saya Ribut Ahwadi yang menyapa Anda dalam talk show layanan publik untuk kesempatan siang hari ini, edisi Selasa 27 Februari 2024. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga aja kabarnya sehat selalu dan pastinya berbahagia dengan orang-orang yang selalu menyimpan nama Anda di dalam setiap doa yang ia sembunyikan. Dan kesempatan siang hari ini, ya, di studio sudah hadir kawan-kawan kita dari terminal tipe A ya, Kota Pekalongan. Ya, kita akan coba ulik mengenai gimana sih perkembangan terminal kita saat ini. Karena ya kita tahulah ya, tantangan ke depan, tantangan hari inilah ya. Ini kan lagi rame-ramenya ada ojek online, terus kemudian ada moda transportasi semakin banyak pilihannya. Juga dengan katakanlah misalkan ada yang membuat arus lalu lintas itu semakin lancar, lintas kota, lintas provinsi, ya ada jalan tol dan lain sebagainya. Nah, ini tantangannya seperti apa terminal Kota Pekalongan kita tercinta. Karena setelah dipindahkan, wah itu lama banget ya kalau kita bercerita tentang masa lampau, tentang terminal lama yang sekarang sudah jadi mall. Nah itu kita akan coba ulik sebentar dengan kawan-kawan kita dari terminal. Ada Pak Senewan. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Mic-nya yang ini aja deh, yang hitam aja deh. Ya itu, itu lebih jelas Pak, lebih jernih. Ya, okay. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Mas? Alhamdulillah. Pak Sunewan, kalau dari nama kok saya jadi penasaran, Bapak itu aslinya mana sih? Saya tuh aslinya
Batang Mas. Benar. Batang. Batang. Batangnya mana Pak? Saya Batangnya itu di Tersono. Oh Tersono, berarti paling jauh dong Pak? Ya, Tersono. 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 Iya. Ya, Oke, saya di paling Tersono. sono gitu, paling sana, berarti paling jauh. Oke. Sudah lama Pak untuk di terminal ini Pak, ngurusi Ya, terminal. saya kebetulan terlahir dari perhubungan Mas. Berarti sudah Terlahir pengalaman dari betul ya. perhubungan. Dulu saya bergabung di perhubungan itu tahun 91. 91. Ya, jadi sudah keliling kemana-mana. Dan terakhir kebetulan saya dapat amanah untuk mengelola terminal tipe Pekalongan. Tipe Kota Pekalongan ya. Oke. Kalau dulu sebelumnya di terminal Pekalongan di mana aja Pak? Saya sempat di Kementerian Perhubungan juga. Di pusat. Wah, ngeri ini. Oh berarti sekarang kalau terminal itu langsung dari provinsi atau bagaimana Pak? Terminal tipe Pekalongan itu sekarang di bawah Kementerian Perhubungan. Oh langsung kementerian di ya? bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk di Jawa Tengah itu ada yang namanya Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jawa Tengah. Untuk kantornya itu ada di Solo. Oh di Solo. Di Terminal Tirtonadi. Oh di situ. Ya di sana. Wah, berarti jenengan sudah sangat keluyutan banget, pengalaman banget Pak ya, di perhubungan ini. Sebenarnya tidak. Kata orang kan belajar kan gitu ya. Ya karena ilmunya kan selalu berubah-ubah Mas gitu. Betul. Ya. Semakin hari semakin ada tantangan baru. Betul. Termasuk terminal yang sekarang Pak ya. Betul. Tantangan terbaru apa Pak yang menurut Bapak itu agak harus dijawab dengan keras gitu, dengan usaha yang keras gitu Pak? Jadi untuk pengelolaan terminal ini ada beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan dengan kemajuan zaman maupun ya kemajuan teknologinya ya. Dari sisi kemajuan alat transportasi misalkan gitu ya. Betul. Kita di terminal itu sekarang harus mampu menyiapkan kendaraan yang layak jalan, yang baru, yang menarik dan kekinian Mas. Kalau tidak, masyarakat ini akan bergeser ke angkutan atau moda lain. Betul. Makanya kita di Kementerian Perhubungan selalu ketat untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang dengan melakukan pemeriksaan kendaraan yang secara ketat dan sebagainya. Itu sehingga program pemerintah dalam hal ini angkutan yang berkeselamatan itu terjamin. Nah ini menjamin agar semua kendaraan angkutan umum khususnya bis akap ya itu selalu layak jalan, selalu yang baru. Gitu. Dan ini memang sudah menjadi saya katakan persaingan yang sangat-sangat ketat. Ya. Kalau ada PO bis yang bisnya itu lawas, udah. Mohon maaf saja, ditinggal sama ini. Iya pelanggannya sudah, penumpangnya sudah hilang betul. Itu dari prasarana. Gitu ya. Dari sarana. Kemudian dari prasarana kita di terminal tipe Pekalongan ini mencoba untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi prasarana dalam ini gedung ya. Mungkin dulu jenengan perso bahwa gedung kita ini kan belum di plafon masih. Nah ini kita bertahap Mas. Jadi sejak kemarin akhir tahun 2023 itu yang sisi barat itu sudah kita perbaiki dan alhamdulillah lebih menarik. Gitu. Penasaran nih menariknya seperti apa? Soalnya saya terakhir ke terminal. Ada masa-masa saya terakhir ke terminal. Berarti sebelum pandemi jauh banget. Sebelum sebelum ada Android gitu loh. Android belum dikenal itu. Wah, berarti Android lama itu sekali iya kan? Berarti Android itu kan mulai 2018 kalau tidak salah. Berarti sebelum itu 2000 terakhir saya
ke terminal berarti 2013-an. Wah, sudah 10 tahun lebih, 11 tahun sekarang. Jadi pengalian ke pengelolaan itu dari pemerintah Kota Pekalongan ke pemerintah pusat itu kurang lebih terjadi di 2017 ya. 17 ya, sekitar bulan Juli atau gitu. Ya, prosesnya mulai dari 2015 gitu ya, karena di situ kan ada pengalian aset dan juga pengalian SDM-nya gitu lah. Sehingga sejak tahun 2017 itu dilakukan perbaikan gitu ya, dengan mengganti lantai dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu tadi, kalau Mas bilang setelah ada Android, ada WA, ada lapor grup, ada segala macam, banyak sekali ternyata kita mendapatkan masukan dari masyarakat. Akhirnya kita kemarin mencoba sedikit demi sedikit mengatasi yang dikeluhkan masyarakat. Ya, alhamdulillah sekarang kalau misalkan masuk terminal Pekalongan tidak kena bocor kayak dulu lah gitu maksudnya gitu. Dulu sempat bocor, sempat masuk ke lapor grup, akhirnya jadi temuan rame gitu ada yang dari sini ngontrol, dari sana ngontrol gitu. Itu rupanya dengan adanya lapor grup waktu itu juga memberikan dampak. Ya, efektif. Akhirnya kita dapat dana untuk renovasi istilahnya gitu. Ya. Saya jadi penasaran nanti kapan-kapan mampir, Mas. Ya. Harus mampir nih. Mampir. Iya, dan sekaligus ngonten aja sekalian di sana. Bagus, iya. Iya, karena kan terminal bagaimanapun juga kalau ya inilah kebiasaan masyarakat kita, Pak. Karena masyarakat kita ini ternyata kan untuk menggunakan moda transportasi umum kayaknya sudah males nih, Pak. Rata-rata mereka kan sekarang sudah punya motor sendiri, apalagi dengan kredit motor yang lebih murah gitu kan. Nah, ini kan jadi tantangan berat nih untuk kawan-kawan di terminal juga, terutama juga para perusahaan yang PO bus ini. Nah, ini kan juga. Nah, apalagi tadi Bapak menyebutkan bahwa kendaraan ini harus menarik, layak jalan dan juga kekinian. Nah, saya ingin nanya nih, yang kekinian itu yang seperti apa Pak gambarannya? Oke. Jadi kalau perkembangan pelayanan bis antar kota, antar provinsi sekarang ini, kalau mungkin kebetulan yang di Pekalongan ini kan tidak banyak ya yang masuk itu, paling kita masih dikuasai oleh bis-bis tertentu gitu ya. Tapi kalau kita melihat perkembangan yang kekinian itu, saya sampaikan antara lain adalah ada bis sleeper, yang tempat duduknya bisa untuk sekaligus tidur. Betul. Ada bis yang double decker bisa tingkat gitu ya. Dan itu saya pernah mencoba dari Surabaya sampai Semarang, Mas. Ternyata minatnya sangat tinggi sekali. Yang kayak gitu itu ya? Betul, ya. Jadi kalau di Pekalongan ini memang kita disuguhi dengan bis yang mending rapi saja, dengan tarif yang sederhana, itu sudah memberikan kepuasan tertentu ya, karena memang segmennya ada buruh, ada pelajar gitu ya. Tapi ternyata kalau bagi segmen tertentu gitu ya, yang ini mereka sudah bukan lagi masalah sampai atau dengan kondisi yang cukup begini aja, enggak. Mereka betul-betul ingin menikmati perjalanan itu dengan sebuah pengalaman yang baru gitu loh. Jadi semacam gaya hidup gitu ya? Ya bisa jadi seperti itu, Mas gitu ya. Makanya saya heran, harganya itu hampir sama dengan pesawat waktu itu. Dari Surabaya sampai Jakarta itu kan sudah 650.000. Wow, mahal ya? Mahal. Ya 3 kali kalau misalkan kita sekarang kita naik bis dari Terminal Pekalongan ke Jakarta itu paling cuma 120 ya. 120 Pak, gitu. Itu kalau yang ada fasilitas tambahan sedikit seperti selimut, makan barangkali jadi 150 atau 160 gitu. Tapi kalau yang makan sendiri, pokoknya tempat duduk yang penting ada sofanya sedikit lah, empuk, nggak harus yang empuk sekali gitu kan, 120 paling kan gitu. Iya, betul. Tapi itu membayarnya adalah long distance.
Tidak kemudian kalau misalkan dari Surabaya hanya sampai Semarang saja jadi 400, enggak, tetap 650. Jadi mereka bayarnya itu jarak jauh. Itu laku, Mas. Laku ya. Laku. Jadi intinya sekarang masyarakat itu sebenarnya diberi pilihan. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada pilihan memang dia terpaksa naik itu. Tapi kalau begitu ada pilihan mereka akan tetap akan memilih yang terbaik sambil itu tadi experience lah gitu ya. Jadi istilahnya anggapan bahwa sekarang moda transportasi yang begitu beragam itu akhirnya bis ditinggalkan tuh nggak benar Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? Tidak, Mas. Tidak selamanya seperti itu ya Pak ya? Yang justru yang ditinggalkan itu adalah bis-bis yang tidak mampu mengembangkan dirinya. Itu dia. Jadi kalau bis-bis yang mampu berinovasi dalam hal pelayanan, kemudahan pelayanannya gitu kan, seperti sekarang mungkin orang itu kan cenderung melihat terminal itu mungkin asumsinya masih seperti zaman sebelum ada Android kan, gitu kan. Kalau tolak ukurnya tadi jenengan sebelum ada Android kan gitu kan. Nah, iya benar. kan? Jadi kalau masuk terminal ditarik-tarik sama calo kan gitu kan. Sekarang udah nggak ada Pak? Ya kalau di terminal Pekalongan alhamdulillah tidak ada. Ya paling ya sekedar menawarkan Bapak mau kemana, kalau misalkan nanti kebetulan dia itu tujuannya tidak sesuai dengan si penawar. Ya sih masih penting Pak kalau terminal ya, Pekalongan. Itu. Saya tuh pernah di Surabaya di apa itu yang Surabaya yang terkenal itu Pak, terminal itu. Terminal Bungur Asih. Itu luar biasa narik-nariknya. Aduh. Ya. Jadi alhamdulillah kalau di Pekalongan tidak ada. Masih sopan lah ya Pak. Ya masih sopan dan istilahnya kalau misalkan ada yang mau naik bis tidak sesuai dengan orang yang pertama kali menemukan calon penumpang biasanya diarahkan seperti itu. Jadi kita memang sudah sering memberikan himbauan kepada, saya tidak mengatakan calo, mereka kalau dibilang calo. Oh ya, marah lah. Tersinggung lah. Mereka penyedia layanan jasa. Kru agen saya nyebutnya kru agen. Gitu. Makanya saya sering menyarankan ke mereka, kalau mau disebut kru agen ya harus menggunakan seragam sesuai dengan seragam perusahaan gitu loh. Tapi kalau kalian tidak menggunakan seragam ya nanti orang akan berkata kalian calo gitu kan. Janganlah gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di terminal Pekalongan seperti itu Mas. Apalagi sekarang ini kan ya sedikit sudah mulai banyak berubah. Ada beberapa perusahaan bis yang sudah pelayanan pembelian tiketnya itu melalui online. Online, betul. Ya, itu ada. Tapi kalau yang online itu masuk ke terminal juga Pak atau masuk ke terminal? Masuk ya. Jadi nanti mereka itu setelah pesan online datang ke terminal itu kayak seperti di bandara itu Mas, check in istilahnya gitu. Ya check in terus nanti nyetak tiketnya gitu sama menunjukkan bukti pembayaran biasanya gitu seperti itu. Oh sudah sekeren itu ya. Ke depan memang kita harapkan akan seperti itu Mas. Ya meskipun kalau boleh kita katakan ada semacam benturan. Di mana memang kemajuan teknologi ini kadang-kadang kan menggerus tradisional job ya. Ya seperti tadi yang saya katakan untuk teman-teman yang membantu agen dan sebagainya itu kan sebenarnya itu termasuk pekerjaan pelayanan tradisional kan gitu ya. Betul. Itu jadi kalau misalkan sudah nanti pada operator itu menggunakan online, artinya petugas-petugas seperti itu sudah berkurang gitu. Nah ini berbenturannya kadang-kadang antara penyediaan pekerjaan sama menghilangnya pekerjaan karena pengaruh teknologi. Iya betul juga. Ini kita juga sering kadang-kadang berpikir ya masa juga gitu. Nah, itu. Kita itu sebenarnya kan juga sudah ada ini Mas, sudah ada program dari pemerintah pusat terkait dengan excellent service ya di terminal Pekalongan. Nah, excellent service ini antara lain tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, calon penumpang yang tidak membatasi, tidak ada kepentingan nanti saya mendukung agen A, B, C, tidak ada gitu. Jadi setiap hari ya, petugas itu akan memberikan informasi kepada bapak-bapak yang mau ke Jakarta silahkan pilih naik bis A, B, C, D gitu misalkan gitu. Kalau mau ke jurusan Semarang naik A, B, C, D seperti itu. Jadi sudah tinggal saja. Agen A adanya di nomor sekian, agen B.
Jadi penumpang yang datang itu sudah tidak lagi bertanya, tidak ada, sudah ada. Selain kita akan berikan papan informasi terkait dengan data keberangkatan bis. Kayak di bandara gitu Pak ya? Arahnya ke sana, Mas. Arahnya ke sana. Saya tuh nyaman banget Pak kalau di bandara itu. Karena Iyalah, bayarnya mahal. satu itu, dan nggak bingung Mbak. Oh iya. Nggak bingung. Artinya saya mau naik pesawat apa, itu jelas, loketnya jelas. Ketika saya nanya ke setiap petugas di sana juga Betul. langsung respon gitu loh. Nah, ya memang si areanya kan luas. Betul. Jadi memang berbeda dengan terminal. Kalau terminal kan nggak begitu, artinya dari pintu masuk ke area terminal yang boardingnya kan nggak begitu seperti di bandara. Jadi itu dambaan saya Pak, terminal ya dibikin mirip-mirip bandara gitu, kayaknya keren tuh Pak. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Amin. Artinya memang inovasi-inovasi untuk arah ke sana itu sedang kita lakukan, Mas. Misalkan seperti tadi itu dari sisi SDM kita siapkan excellent service itu antara lain untuk hal-hal seperti informasi, penyampaian informasi gitu ya. Terus nanti dia juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan sebagainya. Terus dari sistem itu nanti juga kita akan mencoba menggabungkan antara hal-hal yang sudah dilakukan oleh operator dalam ini seperti tiketing melalui online dan sebagainya. Di kita juga sudah ada kesiapan untuk menggabungkan itu gitu. Nanti ke depan ya entah kapan nih ya. Karena memang tadi ini kan kaitannya adalah kalau itu diterapkan benar, kemana orang-orang ini gitu kan? Iya. Seperti saya ingat dulu Mas, tahun 2011-2012 pada saat Pak Jonan itu, maaf ya kalau menyebut pengalaman dulu membersihkan situasi terminal, membersihkan lingkungan stasiun, membersihkan lingkungan bandara itu kan Pak Jonan dulu. Iya kan, benar. Itu antara lain kan berpikir kemana orang sebanyak ini kira-kira? Iya. Tanya-tanya bisa aja, bisa kan? Bisa. Dulu saya kalau misalkan mau terbang di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, baru turun juga ditarik-tarik kan? Iya, Kemana gitu kan? Masih Dan ya. sekarang ternyata kita Nggak ada lagi enjoy gitu. sekali Iya, gitu loh. Sudah benar. tinggal masuk, tinggal check in. Kalau keberatan ada yang nawarin kan gitu kan? Iya, Seperti iya. itu. Kita juga ke depan terminal pingin seperti itu Mas. Iya. Ya. Kita pingin seperti itu dan juga mohon maaf, mudah-mudahan juga nanti ini adik-adik ini yang akan melanjutkan karena kita punya program juga Mas. Apa tuh Pak akan programnya? kolaborasikan ke depan itu sistem informasi bis, kedatangan bis. Oke. Jadi nanti kalau bis masuk di pencatatan, otomatis nanti akan kita siapkan announcer secara otomatis yang kalau sekarang kan aplikasi di ini kan ada ya. Take off space apa take bahasa off space, ya. Begitu kita klik itu nanti akan muncul gitu loh. Misalkan bis nomor apa misalkan gitu kan. Bis Coyo misalkan kalau di sini kan bis Coyo nomor G111OA sudah memasuki terminal kepada calon penumpang agar masuk di ruang tunggu. Itu besok akan kita siapkan seperti itu. Tapi mungkin ya Pak, katakan yang susah itu kan kalau pesawat kan atau kereta itu kan jamnya pasti. Nah, bis ini kan kadang-kala kena macet lah di jalan atau mungkin kebanan atau bocor dulu gitu loh. Nah, inovasi ke depan itu kita akan kaitkan antara ini memang tinggal kebijakan pemerintah saja dengan operator. Jadi kalau sekarang ini semua izin bis angkutan umum itu harus sudah memasang GPS. Oh gitu ya. Ya. Nah, berarti nanti waktunya bisa diperkirakan gitu Pak ya. Jadi GPS ini nanti juga harus dibuka untuk pemerintah dalam ini terminal gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan taruhlah jenengan beli bis Rosalia ini sudah katanya berangkat jam 9 kok jam 9 belum ada gitu kan. Jenengan tanya ke tempat informasi gitu kan. Tanya di tempat informasi nanti diklik gitu. Oh Rosalia di sini itu yang seharusnya jam segini sudah nyampe, ini posisinya masih di sini. Nah nanti kita bisa tanya ke pengemudinya. Gitu. Atau operator di sana ya. Misalkan. Seperti itu ke depan inovasi-inovasi itu tuh sudah kita kembangkan Mas. Ini keren Pak.
Inovasi ini keren karena itu bisa mendeteksi posisi bis dan ketika posisinya nggak pada tempat atau katakanlah nggak jamnya nggak pas nih. Nah kita kan bisa mendeteksi ini ada kejadian apa pada bis itu. Iya. Keren ini. Ya, insya Allah ke depan itu nanti kita bisa akan ke sana selagi semua stakeholder itu Ya. mendukung, Mas. Oke. Ya, karena itu tadi kita mencoba ke depan ini harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan semuanya transparan. Kalau bis tidak layak berarti sudah tidak jalan gitu. Gitu. Kalau misalkan bis itu sedang trouble apanya, misalkan pada saat dia sedang harusnya di servis nggak servis ya, itu harus ada informasi gitu. Karena bagaimanapun masyarakat ini kan harus kita hargai, Mas. Iya, Harus kita iya hargai, sangat betul. Harus kita hargai. Jangan sampai istilahnya kita hanya memberikan pelayanan sekedarnya, sudah membayar mahal-mahal tapi tidak sampai tujuan misalkan. Jangan sampai. Gitu. Dan saya selalu menekankan juga sebagai kepala terminal ya, atau kalau sekarang sebutannya wasatpel, itu kepada agen-agen itu jangan pernah menipu penumpang gitu loh. Karena nanti kalau menipu penumpang akhirnya penumpang itu tidak mau datang. Iya. Lah, saya sering dituntut, Pak, bagaimana temannya kok tidak begitu ramai misalkan gitu. Cobalah berikan senyum kepada mereka. Berilah kepastian kalau kamu memang tidak menjual tidak punya hak untuk menjual bis itu ya jangan kamu jual gitu. Kecuali misalkan kamu sudah diberikan kewenangan untuk menjual tiket bis itu baru kamu jual. Oke. Ini menarik ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal angkutan umum terutama bus ya. Karena dambaan setiap saya punya banyak kenangan dengan bus soalnya. Gitu. Setiap orang terutama generasi X ya terutama ya yang angkatan 80-an pasti pernah merasakan kecuali angkatan 2000-an. Anak-anak 2000-an ini kayaknya agak males naik bis. Nah, ini perlu dikampanyekan bagaimana kemudian mereka kembali pada bus. Nah, tapi memang itu dia tuntutan anak zaman now, layanan memang, Pak. Iya kan? Nah, katakanlah terminal punya nggak sih kewenangan untuk katakanlah memberikan pressure katakanlah seperti itu apabila diperlukan atau memberikan intervensi terhadap pengelola bis ini untuk memberikan layanan terbaik dalam arti misalkan katakanlah petugas di loketnya itu pakai seragam yang bagus terus dandan biar cantik gitu. Ada nggak intervensi seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Itu sudah kita lakukan, Mas, gitu sudah kita lakukan dan alhamdulillah ada beberapa agen bis yang mengikuti kesepakatan itu ya. Kalau misalkan ke terminal mungkin ada Rosalia Indah itu seragam, terus Sinar Jaya juga ada seragam gitu ya, terus ada beberapa juga yang sudah menggunakan seragam gitu. Jadi karena di terminal Pekalongan ini kadang-kadang kan kalau kita terlalu kencang menggunakan mereka itu mereka banyak sekali alasannya gitu ya. Jujur aja kadang-kadang kan ada beberapa PO bis yang tidak selancar bis lain gitu kan. Nah, itu akhirnya mereka aduh Pak, mbok ya sing kendus sithik sih kenapa gitu. Oke deh, tapi ya jangan sandal jepit sekali kali ya gitu. Iya dong. Masa pakai sandal jepit gitu loh. Masa yang naik aja udah pakai sepatu sampai pakai sandal jepit itu. Supaya kita yang ke loket itu ngerasa wah iya, nyawang itu jadi nyaman gitu loh. Iya. Jadi memang kita memberikan edukasi yang semacam itu ternyata tidak tolong mulai besok pakai seragam semua ya. Diam gitu. Ya apalagi kalau anak kasar rangkul gitu kan. Tolonglah Mas, masuk nganggunya kayak gini sini gitu. Iya, betul. Iya, jadi itu Mas. Saya juga punya program sebenarnya di terminal ini. Apa, jadi, Pak? Mohon maaf, mungkin kalau panjenengan perso kemarin pada saat masa COVID itu kan boleh dikatakan ada lost time ya, di mana orang mau bepergian banyak syaratnya, kan gitu kan? Saya termasuk yang terkena tuh. Iya saya itu yang namanya hidung tuh sampai sower ini, sower terus. Saya sampai
tak cancel semua loh Pak. Gitu ya. Saya cancel keluar Jawa, cancel kemana cancel ya udah. Aduh. Jadi anggap saja ada lost time 2 tahun ya. Nah, kalau misalkan boleh dikatakan waktu itu sekolah online dan sebagainya, sehingga kan pergerakan anak-anak yang mestinya pada saat itu membutuhkan kendaraan ini kan pada saat itu kan ada sangat privat ya. Ada yang diantar dengan keluarganya, ada yang mungkin dititipkan melalui travel tertentu dan sebagainya kan. Lah sehingga nggak kenal bis. Iya. Jadi yang anak-anak SMP, anak-anak SMA yang lulus pada tahun itu, pada tahun 2021 apa 20 lah. Itu nggak kenal terminal Mas gitu. Emang sama sekali nggak terkenal Pak. Jadi kita mencoba untuk menggerahkan agar terminal ini bisa diminati lagi ini dengan beberapa kegiatan. Antara lain kalau sekarang ini saya sudah bermitra dengan himpunan PAUD di Himpaudi ya. Iya, Himpaudi di Kota Pekalongan gitu ya. Dengan mengadakan kegiatan outing class, mereka datang ke terminal. Terus nanti mereka kita kasih kayak semacam pengenalan dasar-dasar berlalu lintas yang baik. Ya sambil guyon gitu loh. Anak-anak itu kan paling senang kan, siapa yang tahu rambu ini gitu. Wah, teriak-teriak gitu. Padahal dia dikasih hadiahnya biasanya kontak pensil. Oh, kontak pensil. Ada disediakan bis juga Pak khusus untuk mereka jalan-jalan muter terminal gitu. Ada. Jadi itulah edukasi yang ingin kami terapkan untuk anak-anak PAUD ini. Wah, jadi pengen PAUD lagi Pak kayak gitu Pak. Coba datang ke sana, nanti kita kasih hadiah itu juga kalau bisa jawab. Ya, jadi setiap minggu Kamis minggu kedua sama minggu keempat itu kita menyelenggarakan kunjungan atau outing class dari anak-anak PAUD TK gitu ya. Nanti saya pingin memberikan pembelajaran awal kepada anak-anak. Itu antara lain tadi kalau yang terkait dengan pengetahuan sadar lalu lintasnya, mungkin anak-anak kalau naik motor suka pakai helm nggak? Diam semua. Ya, kalau mulai besok pakai helm ya gitu. Minta sama bapak sama ibu, itu antara lain gitu kan. Nah, terus nanti sebelum pulang itu mereka kita bagikan uang. Itu uang-uangan, bukan uang beneran. Itu lalu nanti kita kelilingkan ke salah satu agen untuk membeli tiket gitu loh. Apa makna yang kita ambil adalah memberikan didikan untuk budaya antri Mas. Itu penting banget tuh. Jadi anak-anak itu selain jadi kalau untuk membeli tiket itu harus ada uang gitu kan. Berarti kan mereka sudah diberikan kesadaran untuk membeli tiket itu harus memiliki uang. Setelah nanti di depan tiket nanti kita antri satu-satu gitu ya. Setelah itu juga nanti naik ke bisnya itu antri satu-satu. Karena kita mencoba menanamkan antri itu biar sampai besar nanti itu mereka terbiasa. Tidak ada istilahnya kayak zaman dulu sampai senengnya ayo maju. Ya, orang tuanya juga biar sadar seperti itu. Iya, memang betul Pak. Membiasakan itu memang ya sejak dini, terus kemudian orang tua juga didorong untuk seperti itu. Iya. Tapi ada Pak satu tempat yang biasanya ngantrinya benar-benar tertib Pak. Ya, di mana? Pom bensin. Ya kan? Gak ada yang berani menyalip gitu. Nah itu dia. Tapi memang tantangan sih Pak ya. Artinya memang kalau sampai hari ini tingkat kunjungan atau kedatangan dari penumpang itu masih banyak Pak di terminal? Alhamdulillah masih banyak. Rata-rata bulanan kita juga masih cukup tinggi. Berapa itu Pak sampai kalau terakhir itu kita rata-rata per bulan itu antara 800 sampai 1.500 orang. Masih banyak ya. Masih banyak. Jadi kita itu kalau misalkan digabungkan dengan bis AKDP yang jurusan ke Sukorojo, ke Belik dan sebagainya. Seperti itu juga termasuk yang travel itu kan banyak juga masih situ Mas sekarang. Travel kita juga banyak gitu. Kalau pagi itu mereka kan keburu-buru ya, yang mau ke Semarang, mau ke travel sekarang juga masuk ke terminal Pak? Sebenarnya kalau dari sisi ininya kita sih belum mengizinkan karena itu sudah
ada komunitasnya juga, Oh, tapi iya. yang penting tidak mengganggu di pelayanan angkutan AKDP, akapnya gitu ya, kita welcome aja lah gitu ya. Tadi Yang penting saling tahu aja lah Pak ya. ujung-ujungnya masalah Iya itu, sih, masalah perut itu emang ya gimana gitu ya. Tapi memang ya memang sih ya, kalau travel kan di Pekalongan belum ada sentralnya, pusat terpusat. Di itu. Di mana Pak? yang di apa namanya, Jalan Gajah Mada. bukan yang di depannya Matahari itu kan, di situ kan nggak cukup itu. Iya, tempatnya. terlalu sempit. Betul, Nah, nggak cukup. makanya kan itu masih perlu diperluas lagi tuh. Oke. Iya. Oh, berarti itu masih ada 800 sampai 1.500 orang per bulannya ya? Iya. Enggak per hari itu. Per harinya Iya. ya? Ya, jadi Per kalau hari. yang apa namanya hari Sabtu, Minggu, Senin itu biasanya di atas 1.000. Masih itu ya? Ya masih gitu. Jadi Tapi kalau penasaran. ya maaf saja kemarin memang pada saat apa namanya mulai setelah kita kena COVID itu agak lama kita nih. Oh, penyesuaiannya agak lama Pak? Agak lama gitu. Pada saat COVID itu benar-benar nggak ada atau Iya kosong. nol benar-benar? Ya nggak nol sih ya, tapi maksudnya mungkin bisa hanya berapa persen, 20% gitu. Oh, Kalau yang biasanya sehari itu 700 ya mungkin paling sekitar 70 sampai 150. Ya karena kan yang naik bis saja waktu itu kan dibatasin kan. Iya. Tempat duduknya satu. iya. Itu pada ngeluh nggak Pak? PO bus itu pada ngeluh nggak tuh? Iya. Waktu itu? Karena aturan ya. Heeh. Jadi mereka ya bisa menyiasati. Saya nggak tahu caranya Oh. gimana. Karena kan untuk bisa berangkat ke Jakarta mereka kan minimalnya kan harus ada kebutuhan untuk BBM, untuk tol dan sebagainya. Itu mereka sudah yang bisa ngitung itu. Oke Pak, saya ke WA dulu karena saya ingin nyapa teman-teman yang ada di WA. Sudah ada yang menyapa dan mengajukan pertanyaan ini. Dari Lala di Amuk Kembang. Selamat siang Pak Snewan dan juga kawan-kawan dari terminal. Mau nanya nih, di terminal tipe A Pekalongan ini apakah sudah ada sistem e-tiket? Saya sudah lama tidak ke terminal jadi kurang mengikuti informasi terbarunya katanya. Ada nggak Pak? Nggih. E-tiket itu hanya untuk beberapa bis ya, kalau nggak salah. Ada Rosalia yang sudah e-tiket, terus Sinar Jaya juga sudah ada. Terus juga kalau yang lain itu bukan e-tiket terus. Jadi mereka punya nomor kontak ke nomor kontak ke agennya, terus nanti mereka tinggal pesan saja gitu ya? seperti itu. Oh, macam COD gitu ya? Gitu ya. COD. Kebanyakan semua agen itu sudah punya ada semacam penumpang langganan yang mereka pesannya tuh langsung dari rumah, sehingga datang ke situ tuh cuma tinggal mengambil tiketnya saja gitu. Sekali-kali datang itu Mbak yang di Amuk Kembang itu ya. Mungkin kelamaan di rumah ya. Kelamaan di rumah terus akhirnya nggak punya planning buat pergi-pergi barangkali Pak. Atau mungkin sekarang sudah punya mobil. Mungkin bisa jadi. Iya. Terus ada juga nih dari Pak Nanang di Depok Jawa Barat. Jadi siaran kita ini karena di live streaming kan sampai ke Depok. Ada juga kawan kita yang ada di Hong Kong itu selalu mantau RKB. Oh gitu ya. Iya, di Sumatera Selatan juga ada Pak Rudi namanya. Itu selalu mantau kita. Terus dari Tangerang juga ada. Sulawesi juga pernah ada. Pokoknya kita gitu ya? seluruh dunia Pak. Berarti harus inovatif biar menarik gitu lah ya. Sering sapa itu Benar. Komunitas-komunitas yang sering berkomunikasi harus itu. Iya, makanya ini dari Pak Nanang di Depok Jawa Barat. Aslinya sih orang Pekalongan juga sih. Nah, pengen nanya nih, sepanjang jalan Amuk Kembang sampai Bligo sering terjadi kecelakaan dan tabrakan rata-rata naik moho. Ini gimana nih? Oh, ini nggak ada hubungannya nih dengan terminal ya. Oke, Pak Nanang, terima kasih pertanyaannya. Tapi oke deh, nanti kita akan coba sampaikan ke pihak yang bersangkutan untuk urusan itu. Tapi kita lanjut lagi untuk obrolan kita. Terus sapa-sapa dulu deh yang sudah
nonton kita di live streaming YouTube ada Pak Ahmad Holis, kemudian Imam Miata, bener ya? Ini kayaknya teman-teman dari terminal nih. Putri Amalia Nurul Aini yang mana nih? Muhammad Darno ya. Komandanku mantap jiwa katanya, tetap semangat, tetap sehat Pak katanya. Ibu Pasha kawasan Jemawu hadir menyimak abangku katanya. Terus ada Muhammad Gifar, terus siapa lagi ini, Syarah Istighosah, Terminal Pekalongan hebat, kemudian Huma, salam dari Terminal Tipe A, Jati katanya. Kudus, oh Kudus. Sekarang sudah beralih Tipe A ya Pak ya, Kudus? Ya, Terminal Tipe A Kudus itu di sana statusnya sudah Terminal Tipe A. Ya. Saya pernah sih mampir ke sana dan waktu itu agak lumayan parah sih. Sampai sekarang belum ada. Karena itu statusnya masih sewa, Mas. Jadi itu tanah punya desa atau kelurahan itu, terus karena dulu di Kudus itu ada semacam terminal bayangan, terus dikembangkan menjadi terminal karena di situ sangat tinggi, sehingga sama pemerintah pusat waktu itu ditetapkan sebagai terminal tipe A gitu. Gitu peristiwanya. Dan ini juga rencananya akan bergeser ke Demak, tapi kok kayaknya masyarakat Kudus tetap mempertahankan untuk minta jadi terminal. Iya, karena mereka sangat butuh Pak. Karena Kudus itu kan menjadi transit antara Pati, Rembang. Betul. Ya. Karena ke timur lagi sudah tidak ada terminal. Iya, nggak ada. Saya pernah ke Pati itu, yaitu terminal terakhirnya di Kudus. Susahnya di situ. Ada ke timur lagi, ada di Cepu. Cepu ya, masuk ya. Tapi yang jalur tengah kan itu. Iya, jalur tengah. Kalau yang jalur utara ya nanti adanya lagi nanti di setelah Rembang itu. Yang mau ke Lasem. Bukan. Daerah mana sebelum masuk Surabaya itu? Gresik. Ya, daerah Gresik. Ya, oke. Rupanya Mas juga sering keliling Indonesia dong. Alhamdulillah Pak. Jalan-jalan sampai di mana? Terjauh kemarin sampai ke NTB. Kurangnya ke NTT, mau nyebrang ke NTT, waduh, udah nggak ada uang, nggak pulang deh. Ke Makassar pernah, ke Torajanya juga, mampir ke sana, terus ya pokoknya jalan-jalan lah Pak. Ya supaya mencintai Indonesia lebih dalam. Harus itu. Iya. Selagi masih bisa. Iya benar. Kalau saya kebetulan yang belum saya injak itu untuk Maluku sama Irian sama Aceh saja yang belum saya. Papua saya belum, Sumatera sudah. Sumatera. Di Lampung. Lampung aja kan, masih sini jauh. Masih selatan banget. Lampung masih deketan situ lah. Ya, kalau ini kertas mati di sini kan. Ujungnya Sumatera. Iya. Oke, belum sampai ke Sumatera Utara atau yang lainnya. Oke, ada yang gabung juga lewat WA di 08554209112, ada Indah di Tirto. Saya belum pernah nih menggunakan transportasi dari terminal, Pak. Sebenarnya bagi masyarakat yang pertama kali akan menggunakan moda transportasi umum dari terminal, ini apa sih yang perlu disiapin? Yang penting itu siapin duitnya. Ya nggak sih, Pak? Iya. Gimana, Pak? Ini mungkin ini anak Gen Z nih kayaknya. Jadi masih mamang kalau mau ke terminal, mungkin takut lah. Karena kan gini, image tentang terminal itu selalu dengan katakanlah misalkan ada pria gondrong bertato gitu ya. Kan gitu. Masih ada nggak sih Pak image yang seperti itu? Jadi itu sampai Pak Menteri pun pada saat kita sedang dikumpulkan di Jogja waktu itu, itu pernah pesan gitu. Mungkin juga pengalaman seperti panjenengan barangkali ya. Jadi janganlah sekarang itu terminal itu masih kesannya punya image kalau masuk langsung ketemu sama orang yang sangar-sangar gitu, ditarik-tarik, terus habis itu uangnya diminta tapi nggak dapat tiketnya gitu loh. Kan? Jadi sekarang kondisi itu sudah sangat berubah. Gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk terminal Pekalongan insya Allah tidak ada lagi yang namanya calo yang menipu atau menarik-narik gitu ya. Kalau persiapan yang paling sederhana sebenarnya tetapkan tujuan dulu kemana. Betul, tujuannya mau kemana. Kalau tidak akan berangkat atau pergi kemana-mana, ya
jangan ke terminal dulu gitu. Ya boleh lah ke terminal nengok doang, Pak. Iya boleh. Karena berwisata ke nanti terminal. Satu ketika kita tuh juga pingin, ini belok dulu ya. Nggak apa-apa. Kita jadikan terminal itu tempat yang menyenangkan, tempat untuk bisa wisata, tempat mungkin bisa nongkrong gitu lah ya. Itu ke depan itu kita akan siapkan seperti itu gitu lah. Bisa tuh Pak dipasang kafe, Pak. Nah makanya itu ngomongnya nanti. Sekarang itu menjawab dulu tadi yang Mbak tadi gitu kan. Jadi untuk Mbak siapa tadi yang di mana? Mbak Indah di Tirto. Di Tirto itu ya. Datang ke terminal gitu, bisa tanya informasi kepada petugas kami. Insya Allah petugas kami akan sangat senang memberikan pelayanan terkait dengan apa yang ingin Mbak lakukan gitu. Contoh, misalkan saya ingin berangkat ke Wonogiri. Saya harus naik apa? Nanti akan dijelaskan sama teman-teman kita, gitu kan, naik bis mana, agennya ada di sebelah mana. Mungkin kalau misalkan tarif kita nggak hafal kan langsung bisa tanya ke sana. Kalau misalkan akan ke Surabaya, saya harus naik apa? Misalkan nanti dari petugas kami akan memberikan informasi gitu ya di situ. Naik bis apa, misalkan mau yang jam berapa dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah di terminal kami dengan segala keterbatasan tetap kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat-sangat ramah, sangat baik gitu. Insya Allah seperti itu. Pak, ini menarik sih sebenarnya. Saya beberapa waktu lalu itu kan beberapa kali pergi ke luar kota itu kadang-kala ketika naik bus itu nggak nemu yang jurusan yang saya tuju. Kalau sekarang kondisinya apakah semua kota sudah terlayani Pak untuk semua tujuan gitu? Oh ya, jadi untuk di Pekalongan itu hampir semua kota besar yang ada di Jawa dan Sumatera bahkan Bali itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada ya, sudah ada. Jadi kalau misalkan kita dari Pekalongan mau ke Bandung ada, dari Pekalongan mau ke Jogja juga sudah ada. Lah hanya nanti kita ini sebenarnya kan kadang-kadang lebih kepada pengennya fast, semuanya cepat gitu ya. Nah, tidak semua bis itu pelayanannya langsung sampai ke lokasi itu. Jadi nanti dari agen bis itu akan tahu. Misalkan panjenengan mau jurusannya ke Jember misalkan. Berarti nanti diarahkan dulu apakah naik sampai Surabaya dulu, baru Surabaya ke Jember, misalkan itu. Jadi kalau misalkan pas kebetulan ada bis yang melayani ke sana, biasanya nanti akan dikasih tahu kalau Bapak sabar nunggunya jam sekian, misalkan seperti itu. Ya kayak pesawat lah ya, pesawat juga gitu kan. Naik pesawat juga kan kalau misalkan yang dari Pontianak ke Semarang nggak langsung. Misalkan gitu. Jadi kalau misalkan dari sini mau ke Lombok itu biasanya kan kita transit dulu di Surabaya kan gitu. Ganti pesawat dulu. Gitu. Kalau misalkan kita yang langsung nanti berangkatnya yang sore misalnya. Iya betul. Itu. Nah seperti itu sebenarnya ya memang perlu ada pengalaman ya, experience bagi masyarakat untuk kapan-kapan deh naik bis lagi gitu ya, supaya tahu bahwa oh ternyata naik bis kayak gini. Sebenarnya sih nggak repot juga sih. Yang bikin repot itu ketika bawaan kita terlalu banyak. Ada tips nggak Pak untuk masyarakat kalau pergi-pergi sebaiknya seperti apa sih sebenarnya? Jadi ya bagi kami menyarankan agar untuk penumpang yang akan bepergian itu bawa barang secukupnya. Ya, terus juga hindari bawa-bawa barang yang mudah pecah ya. Atau yang berbau yang bisa mengganggu orang lain gitu. Karena ada beberapa perusahaan bis juga yang tidak menerima untuk memfasilitasi barang bawaan yang bau seperti durian dan sebagainya. Meskipun itu padahal ditaruh di bagasi ya, tapi mereka tetap menolak gitu. Ada beberapa. Termasuk bawa binatang piaraan itu ya. Juga ada yang tidak. Oh iyalah itu membahayakan lah Pak ya. Saya aja kalau naik angkutan ada ember ikan aduh. Siap-siap turun jadi bau gitu. Oke, Pak, ini kalau ini kan jelang Ramadan, kira-kira ada nggak semacam estimasi atau perkiraan bakal rame nggak nih terminal Pak di bulan Ramadan ini? Jadi menjelang masa angkutan Lebaran nanti
itu dari terminal tipe Pekalongan sudah di-guiding oleh pusat. Pertama yaitu terkait dengan penyiapan kendaraan. Jadi nanti tanggal 29 kita ada namanya ramcek gabungan, itu memeriksa kendaraan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi fisiknya. Itu. Nah, nanti dari setiap kendaraan itu apabila nanti yang layak jalan atau yang lolos uji dan sebagainya itu nanti mendapat stiker layak jalan gitu. Nah, terus kalau yang kebetulan ada yang tidak layak jalan, maka nanti akan dikasih stiker lain yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak layak jalan. Itu sudah akan dilakukan nanti tanggal 29 hari Kamis ya, betul. Hari Kamis ini. Hari Kamis sore gitu. Itu secara serentak kemarin sudah dilaksanakan sejak tanggal 22. Sejak tanggal 22 itu sudah dilaksanakan seluruh Jawa Tengah, ya, ada di Tirtonadi, di Klaten dan sebagainya. Tapi kalau untuk di Pekalongan kena jatahnya besok tanggal 29 hari Kamis. 29 itu ya. Ya. Dan harapan kami memang kalau melihat perkembangan penumpang yang sekarang ini, ya kemarin aja kita setelah pemilu itu agak ramai juga. Nah, terus ini juga pengaruh animo banyaknya sekarang ini tren. Jadi masyarakat Muslim itu kan suka ada ziarah. Ya. Nah, itu juga mempengaruhi ternyata. Jadi sekarang itu ziarah itu tidak hanya dimonopoli oleh agen-agen yang mungkin mengelompokkan gitu ya. Tapi ada yang juga ziarah mandiri Mas gitu. Oh gitu. Jadi mereka kadang-kadang datang dari dari satu kampung, rombongan gitu ya. Itu rombongan terus nanti datang ke Habib Lutfi kalau di sini gitu ya, atau datang ke Sepuro itu mereka datang. Nanti dari terminal itu kadang mereka naik ojek, kadang sewa angkutan itu seperti itu. Jadi di Pekalongan itu kadang-kadang istilahnya penumpang kita itu kadang-kadang ya ada santri-santri kayak gitu juga gitu ya. Kalau boleh dikatakan segmen kita tuh ya semua, dari ada pegawai, ada petani, ada buruh dan sebagainya, termasuk pelajar dan juga santri ya. Oke. Artinya segmen-segmen ini memberikan ruang baru untuk ruang gerak baru untuk bisa lebih leluasa lagi terminal bergerak gitu ya. Ya, makanya bersyukurlah kita tuh istilahnya di tempat terminal kita ada di lintasan, tapi ada beberapa tujuan masyarakat yang bisa menjadikan terminal kita tuh tetap eksis gitu. Ya, makanya kita berharap ke depan kita berharap istilahnya terminal kita itu nanti lebih dikenal lagi. Ya, lebih dikenal lagi. Saya mungkin bersama teman-teman nanti akan bermitra dengan dinas pariwisata misalnya gitu. Untuk kalau misalkan mereka punya event mungkin bisa lah tempel di kita gitu lah. Ya. Gitu kan. Kalau tempel di kita nanti kan orang akan membaca, mungkin barangkali yang biasa melakukan perjalanan setiap minggu minggu depan di Pekalongan ada kegiatan ini misalkan. Jadi mereka nanti kan akan datang gitu lah. Jadi saya pingin ada kolaborasi antara terminal dengan dinas instansi terkait di Pekalongan ini untuk menjadikan terminal ini juga sempat promosi apapun itulah ya, membantulah gitu, karena apapun kan terminal ini kan juga pintu gerbangnya Pekalongan kan? Iya dong, itu juga wajahnya Pekalongan juga. Itu makanya maksudnya gitu. Jadi dengan upaya-upaya nanti bekerja sama dengan dinas instansi terkait, harapan kita ada manfaat yang bisa diambil dari kota Pekalongan ini gitu. Ada planning untuk katakanlah mempercantik dalam arti tampilan dari luar gitu Pak? Jadi seperti sekarang ini kemarin tahun 2023 sudah diperindah sedikit yang sisi barat. Nah, kemarin kami punya program ada 3 yang rencana dilaksanakan di tahun 2024 ini. Apa aja Pak? Yang satu kelanjutan renovasi ini kan. Nanti sisi timur itu di plafon juga sama seperti yang sekarang. Terus atapnya itu nanti mungkin diperbaiki yang bocor-bocor, terus dilapisin sama aluminium foil biar tidak langsung bocor. Itu yang menggunakan dana istilahnya
Kalau sekarang itu renovasi ya, gitu. Terus ada juga rencananya nanti beautifikasi itu mempercantik itu kayak misalkan ada lampu penerangan yang kurang, ada sign atau tanda-tanda yang kurang dan sebagainya, itu nanti kita akan lakukan selain kita membuat prasarana yang humanis gitu ya. Seperti untuk yang difabel dan sebagainya nanti kita akan siapkan seperti itu. Itu yang kegiatan kedua namanya beautifikasi. Yang ketiga kemarin kita kebetulan ada kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Pusat. Jadi mereka kebetulan ada program untuk meningkatkan musola atau tempat beribadah di terminal-terminal. Harapannya nanti itu sebelum puasa ini sudah terrealisasi karena waktu itu sudah disurvei bareng gitu, dan mudah-mudahan 3 kegiatan itu secara bertahap nanti bisa berjalan. Saya bacakan terlebih dahulu Pak. Ini ada respon juga dari pendengar kita di WA. Ada Bu Igen di Kramat Sari. Selamat siang, saya Bu Igen di Kramat Sari Pekalongan. Terminal Pekalongan sekarang bersih, pelayanannya juga sudah baik, dan terakhir saya ke sana kapan Ibu? Boleh diceritakan ya. Rapi dan teratur juga tidak seperti pada masa saya dulu. Bravo Terminal Pekalongan untuk kepala dan semuanya. Terima kasih Bu Igen ya. Kemudian Abbas di Comal. Nah ini ceritanya beda lagi nih Abbas. Abbas ini cerita tentang masa lampau nih. Itu citra dulu ya. Saya dulu sampai trauma ke terminal, katanya punya pengalaman digambar di Pulau Gadung katanya. Bukan Terminal Pekalongan berarti. Bukan Pekalongan. Iya, kalau di Jakarta ya sedikit tahulah ceritanya. Lebak Bulus, Pulau Gadung sudah hafal lah ya. Siapa-siapanya udah tahu penguasanya di situ. Jadi kalau naik bis nggak ke terminal tapi lewat pool, nunggu di pinggir jalan. Oh gitu. Tapi sekarang sudah aman kok Mas Abbas ya. Jadi ya datanglah ke terminal, karena saya yakin terminal semakin hari semakin baik. Ya karena kita tahulah ya, tuntutan masyarakat hari ini luar biasa banyaknya, dan menjadi bukan beban sih Pak ya, tantangan yang harus dijawab. Pak Senewan, selama Bapak mengawal terminal-terminal ini, kesan paling terdalam yang pernah Bapak atau Bapak miliki apa ini? Gitu ya. Jadi kesan yang mendalam di terminal Pekalongan khususnya yang saya rasakan itu adalah pada saat kita itu menemukan orang yang kehabisan bekal, Mas. Dan ini ternyata sering terjadi di terminal kita. Jadi alhamdulillahnya sekarang itu kita punya kerjasama dengan dinas sosial, sehingga untuk masyarakat yang kebetulan kehabisan ongkos dan sebagainya itu kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial. Namun kan hadirnya kadang-kadang tidak tentu, Mas. Gitu. Kalau pas hari kerja mereka bisa ke dinas sosial. Tapi kalau pas hari libur, itu yang akhirnya kita harus kadang-kadang muncul jiwa sosialnya, gitu. Seperti itu. Kebetulan kalau di terminal Pekalongan kejadian-kejadian yang khusus yang sampai itu enggak sampai, Mas. Alhamdulillahnya gitu. Datar-datar saja. Masih aman-aman aja Pak ya. Aman saja. Gitu, ya. Pak, banyak cerita yang menarik sebenarnya yang Bapak sampaikan, tapi kita harus membatasi waktu juga Pak. Pingin ngobrol lebih panjang nih Pak, terutama ide-ide kreatif, inovatif untuk mengembangkan terminal. Termasuk tadi usulan saya dibikin kafe Pak. Kalau itu memungkinkan. Saya sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong di terminal, termasuk di dalamnya misalkan contoh ini besok kita akan ada bulan Ramadan. Kalau misalkan UMKM di seputaran Pekalongan ini ingin memanfaatkan ruang untuk penjualan takjil dan sebagainya, kita persilakan. Bisa ya. Daripada ya mohon maaf selama ini penjualan takjil itu banyak di tepi jalan mengganggu lalu lintas gitu ya. Nah, silahkan juga
Terus misalkan dari komunitas tertentu yang ingin membuka bengkel pelayanan sebelum nanti masa angkutan Lebaran ya, juga kami persilahkan. Oke deh. Dan ini juga saya masih ada kegiatan untuk besok tanggal 29 Mas. Tanggal 29 itu besok kita juga ada kegiatan bazar. Sebenarnya itu tujuan awalnya itu kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan dan Bulog. Itu adalah untuk memberikan kepada masyarakat sekitar, dalam hal ini komunitas yang ada di terminal dan masyarakat Gamer. Tapi karena sekarang itu sudah di eranya WA group, langsung nyebar kemana-mana itu. Animonya jadi banyak sekali kelihatannya. Dan ini saya tidak tahu, mudah-mudahan besok berjalan lancar. Mohon doa saja kalau misalkan nanti ada teman dari RKB mau nengok hari Kamis itu. Hari Kamis 29 itu ya? Iya. Kita ada kegiatan pasar murah bekerja sama dengan Bulog dan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, khusus untuk warga yang ada di terminal dan warga Gamer ya. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat yang selain dari Gamer datang dan mau maklumi itu kalau tidak kebagian tiket. Saya paketnya hanya 500 ya. 500 ya, 500. Informasi terakhir dari Bu Ani. Betul. Ya, itu 500 paket itu. Ya. Oke. Begitu luar biasa perkembangan terminal hari ini, dan ya kita berharap terminal Pekalongan semakin moncer, semakin punya pamor dan semakin maju sehingga transportasi kita dan otomatis semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin kita bisa mengurangi emisi di udara kita. Jadi semakin bersih dan semakin segar. Terima kasih Pak Senawan, kesempatannya untuk hadir pada siang hari ini. Saya juga terima kasih sekali diberikan ruang di sini, bisa menyampaikan unek-unek saya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Karena ini diterima seluruh Indonesia kan? Iya, ini seluruh dunia Pak. Amerika, mungkin Joe Biden juga nonton nih Pak. Matur. Dan kawan, itulah tadi obrolan kita di talk show layanan publik, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang menarik lainnya. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa. Informasi menarik ini kawan, saya kutip dari cnbcindonesia.com. Nah, ini sudah menjadi hal yang mentradisi ya, bahwa kalau kita ke pasar, terutama ibu-ibu nih, suka nawar-nawar harga. Nah, ada satu cerita menarik tentang kebiasaan menawar para ibu-ibu ini. Dan memang ya, satu hal yang pasti terjadi saat bertransaksi di pasar tradisional. Ini adalah kegiatan tawar-menawar. Nah, biasanya dalam aksi tawar-menawar ini seringkali terjadi adu urat saraf antara pedagang dan pembeli, khususnya para mak-mak. Nah, pembeli ingin membeli barang dengan harga semurah-murahnya, sementara pedagang kebalikannya, pingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sebesar-besarnya. Nah, situasi ini memang ya dalam tanda kutip menyebalkan begitu ya. Tapi menariknya, para pedagang Eropa zaman dulu yang berdagang ratusan tahun lalu di Indonesia, ini juga pernah merasakan hal serupa. Nah, sebagai catatan saja nih kawan, bangsa Eropa ini terbiasa melakukan transaksi perdagangan secara sistematis. Harga yang ditawarkan tidak bisa diotak-atik karena sudah berdasarkan mekanisme pasar. Nah, atas dasar itulah pembeli pun tidak pernah menawar. Namun kebiasaan itu sirna saat bertransaksi di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, dalam catatannya yang kemudian diterbitkan dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya yang terbit pada tahun 1996, Denis Lombard ya, salah seorang antropolog ya dari Prancis, dia menjelaskan bangsa Eropa ini seringkali jengkel menghadapi transaksi tawar-menawar yang jadi kebiasaan masyarakat Asia. Nah, kejengkelan ini dapat dipahami
sebab mereka ini adalah pendatang dan tidak mengerti bahasa serta kebiasaan masyarakat lokal. Nah, alhasil mereka ini menganggap hal itu melelahkan dan tidak perlu. Apalagi terkadang mereka diberi harga mahal oleh penjual hanya karena tergolong orang asing. Nah, tersebab itu nih kawan, mereka sering menganggap dirinya korban penipuan atas transaksi tawar-menawar itu. Dan seperti diungkapkan oleh Lombard dalam bukunya, adat Asia ini mengharuskan untuk memperhatikan juga hubungan sosial yang terdapat antara penjual dan pembelinya. Jadi, memang dianggap sepenuhnya halal bagi si kaya, khususnya orang asing, membayar lebih banyak untuk barang yang sama. Lalu siapa tokoh sentral dalam transaksi pasar dan tawar-menawar harga? Jawabannya adalah perempuan. Ini mengacu pada paparan Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680 jilid pertama yang terbit pada tahun 1992. Di situ dia menyebutkan sejak abad ke-15 kegiatan pasar di Asia Tenggara ini sangat dikuasai oleh perempuan. Jadi bangsa Eropa ya boleh dibilang mereka sebel dan tidak berkutik menghadapi perempuan yang jago tawar-menawar harga. Nah, kebiasaan ini lazim dilakukan karena perempuan, baik itu sebagai pembeli atau pedagang, ini diberi kewenangan oleh pria mengatur keuangan rumah tangga. Ini juga mengutip catatan-catatan penulis lokal soal kegiatan perempuan dan aksinya dalam tawar-menawar harga. Seperti dicontohkan aja di Siam atau yang kini dikenal dengan Thailand. Pada abad ke-15 ini sudah jadi kebiasaan masyarakat di sana bahwa semua transaksi perdagangan ditangani oleh perempuan. Sementara di Maluku abad ke-16 perempuan diberi kewenangan melakukan tawar-menawar, membuka usaha dan juga kegiatan jual beli lainnya. Nah, begitu juga di Jawa ini kawan, terutama pada abad ke-17. Perempuan ini dipercayakan oleh para suami untuk mengatur keuangan dan jual beli karena laki-laki biasanya ini kurang begitu lihai dalam mengurus keuangan. Nah, seperti dikatakan oleh Anthony Reid dalam bukunya, para pedagang awal dari Eropa dan China selamanya terheran-heran karena mereka harus berurusan dengan kaum perempuan. Meski begitu nih kawan, sikap orang Eropa yang ogah melakukan tawar-menawar ini juga membuat warga lokal sebel juga. Kenapa? Dan ini terjadi di Maluku sebagaimana dipaparkan oleh Anthony Reid dalam bukunya tadi ya, yang jilid 2 Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680 yang terbit pada tahun yang sama 92. Nah, saat itu orang Belanda ingin membeli barang dengan harga pasti yang ditentukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, pedagang Maluku tidak mau melakukan itu karena bukan kebiasaan. Nah, mereka ingin tawar-menawar. Nah, namun karena orang Belanda ini melunturkan kebiasaan itu, warga lokal menjadi malas untuk menanam dan memperdagangkan cengkeh dengan mereka. Wow, itu ya. Jadi gitu ya ternyata ya ceritanya. Wah. Iya, memang sih kalau ngomong soal tawar-menawar harga, rasa-rasanya para mama nih paling jago. Bener gak sih? Oke, yuk para mama yang mau komen boleh ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Siapa tahu punya pengalaman tentang tawar-menawar harga. Saya juga punya pengalaman soal tawar-menawar harga, terutama istri saya waktu dulu pada saat hamil yang pertama ya. Wah, luar biasa, tapi saya ceritanya nanti aja deh ya. Sambil nunggu cerita-cerita lain dari Anda kawan, saya tunggu. Nah, kita ini dulu lah, simak many more cross untuk Anda. Di kesempatan siapa sih yang tidak kenal Bill Gates? Ya, bagi orang yang ya kekinian barangkali sangat mengenal yang namanya siapa sih Bill Gates. Nah, dia adalah sosok pendiri perusahaan teknologi Microsoft. Nah, dalam perjalanannya Microsoft ini mengeluarkan sistem operasi paling banyak diterapkan di dunia. Nah, dalam salah satunya adalah yang paling terkenal adalah Windows. Nah, dan berkat ini pula Gates ini masuk dalam jajaran orang terkaya dunia versi Forbes dengan total harta 125,2 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 1.951 triliun rupiah. Gimana tuh? Banyak banget ya. Kalau misalkan
katakanlah misalkan uangnya receh ribuan. Nah, aduh, itu bisa serumah lantai berapa tuh ya. Namun belum banyak orang yang tahu ternyata bahwa akar kesuksesan Bill Gates ini bukan bermula dari Microsoft, tetapi ini sudah ada sejak dia duduk di bangku SMP. Nah, Bill Gates ini memasuki bangku SMP sekitar akhir tahun 60-an ya. Dia bersekolah di Lakeside School, sekolah elit di Seattle, dan semua siswanya adalah laki-laki. Nah, selama di sana Bill Gates ini dituntun oleh para guru untuk menemukan bakat dan minatnya. Dan akhirnya pria kelahiran 28 Oktober 1955 itu menemui titik terang soal bakatnya, yaitu di bidang teknologi komputer. Nah, sebagai sesuatu yang mahal dan langka, anak seusia Bill Gates ini praktis sangat penasaran terhadap komputer yang ada di sekolahnya. Dan seperti dikenang oleh Bill Gates yang dikutip oleh CNBC, make it. Nah, sekolah itu mengumpulkan uang untuk membeli teletype yang terhubung melalui saluran telepon dengan komputer time sharing GE ya. Nah, dari sinilah Gates mulai jatuh cinta nih ceritanya dengan komputer. Nah, seperti diungkapkan oleh Patricia Dermott dalam Who is Bill Gates yang terbit pada tahun 2015. Dia menceritakan kalau Gates ini selalu pergi ke komputer yang saat itu berukuran jumbo untuk mengotak-atiknya selesai pelajaran. Tapi dia tidak sendirian, ada banyak teman lain yang menaruh minat pada komputer. Salah satunya adalah Paul Allen. Nah, mereka bersama-sama membaca buku manual komputer, kemudian memahami bahasa pemrograman dan juga membuat pemrograman sederhana. Nah, intinya nih kawan, keberadaan komputer itu mengubah hidupnya. Dia rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari teknologi baru tersebut, dan satu hal yang menghalangi langkah Gates kala itu adalah soal kebijakan sekolah. Ya, ternyata komputer yang ada di sekolah itu adalah hasil sewa. Dan awalnya memang gratis, tetapi karena banyak murid yang memakainya, sekolah menerapkan biaya sewa. Meski begitu, ya, seperti gade emas, mobil, motor, laptop, HP, BPKB, lan lian-liane. Jangka waktu fleksibel, termurah, aman prosesnya, cepet pisan. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan solusi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Cicil emas juga bisa, daftar haji bisa, sing isih rame lagi viral Pegadaian, kurs syariah, orang nganggu jaminan bisa oleh duit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Pegadaian Syariah Ponolawen yang selalu memberikan solusi yang tepat untuk Anda berinvestasi dan mendapatkan pendanaan dengan cepat, mudah, dan aman. Pegadaian Syariah Ponolawen, HP 0877 3095 2803. Selain itu, Anda juga bisa datang ke Pegadaian UPS Kajen, Jalan Pahlawan nomor 9D, HP 0857 4192 0994. Pegadaian UPS Veteran Pekalongan, Jalan Veteran nomor 84A, HP 0852 0870 9828. Pegadaian UPS Wonoyoso, Jalan Raya Wonoyoso nomor 4 Pekalongan, HP 0857 4778 8880. Dan Pegadaian UPS Warongasem, depan Kecamatan Warongasem, HP 0812 2506 1444. Pegadaian Syariah, tepat caranya, berkah hasilnya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos, dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang.
FM 91,2 Radio Kota Batik. Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari wali kota sampai PRT. Semua dengar radio. Ayo dengar radio.